Saya istri meninggal, anak 3 tahun yang lalu. 2 tahun awal bayangan almarhumah selalu di pikiran saya. Ketika sholat, mengaji, perbuatan baik almarhumah di masa hidup. Saya dikirimi video, ada seorang bapak-bapak berumah tangga bersama istrinya hampir setengah abad. Setelah itu, setelah istrinya meninggal, dia setiap sholat menangis. Pertanyaan dia ke syekh itu, apakah sah sholat saya kalau saya menangis? Tapi justru orang konsen mendengar bukan pada nangisnya itu. Kok bisa dia ingat terus? Sementara bapak-bapak sekarang masih hidup pun dia udah lupa. Nah, itu kan. Jadi ternyata yang membuat ingat terus itu adalah kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan ibu dikenang bapak karena kebaikan-kebaikan ibu. Pertanyaannya, apakah sholat saya diterima Allah? Buya Hamka punya anak namanya Irfan Hamka. Irfan Hamka menulis buku judulnya Ayahku. Ayah. Kalau Buya Hamka tentang ayahnya, ini Irfan menulis tentang Buya Hamka. Di dalam buku itu diceritakan Buya Hamka duduk membaca Quran 6 juz. Ditanya sama anaknya Irfan Hamka, kenapa ayah baca Quran? Gak berhenti-berhenti untuk menghilangkan ingatanku kepada almarhumah ibu. Jadi disibukkan diri itu dengan kesibukan baca Quran dan berzikir. Kita tidak bisa mengatur pikiran kita. Kalau tangan bisa, tangan ini antara memegang atau berhenti, bisa. Mulut pun bisa, antara ngomong atau tidak ngomong, tak bisa. Tapi pikiran tak bisa. Bisa tak pikiran ini disuruh berhenti? Tak bisa. Kita hanya bisa mengalihkan pikiran. Pikiran dialihkan ke baca Quran, dialihkan ke zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, supaya pikiran itu berhenti. Makanya orang-orang yang ikut meditasi, yang ikut yoga, itu diajarkan how you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran. Sebetulnya pikiran ini tidak bisa berhenti. Pikiran ini terus berpikir. Menengok pohon kurma, berapalah buahnya, setahun berapa kali panen, berapalah modalnya, kira-kira bisa tak ditanam di Bekasi. Pikiran kita terus, pikiran tak bisa berhenti. Pikirannya bisa dialihkan ke zikir, dialihkan ke baca Quran, dialihkan. Kalau kita sudah berusaha, dia tetap datang juga, maka kita terus sampai akhirnya Allah memberikan jalan. Allah berjanji, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah mengerahkan segenap kemampuannya, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak mungkin ingkar janji. Jadi sholatnya tetap sah dengan terus berusaha. Bagaimana supaya sholat saya ini khusyuk? Maka ketika membaca itu, nafasnya diatur dan betul-betul dibaca. Cobalah dengar sholat zuhur, sholat asar di Masjidil Nabawi. Coba nanti dekat tiang, itu kedengaran imam itu seperti berbisik ke telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saking tajamnya mikrofon sini. Mikrofon di tempat kita bercakap pun kita kadang tak kedengaran. Mikrofon sini imam tuh berbisik bisa kedengaran. Nah, jadi tajam sekali mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Jadi dengan membaca dan mengatur nafas itu membantu kekhusyuan. Jadi banyak jamaah yang heran, yang pertama-pertama, Ustadz kenapa di sini sujudnya lama sekali? Sebenarnya sujud di sini itu nggak lama, sujud kita yang selama ini terlalu cepat. Coba hitung tasbihnya pakai nafas, itu hanya 5 kali sebetulnya. Tasbih yang dibaca imam itu hanya 5 kali. Tapi dengan nafas ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita selama ini 3 kali tasbih 1 nafas dan tak berbunyi. Itu yang cepat. Coba kalau iftitah itu dibagi 4 nafas. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nafasnya diatur, bacaannya itu dibaca, bukan hanya diam. Karena kalau orang tidak mengatur nafas, 1 nafas itu bisa serangkap 3, iftitah, fatihah, ayat. Namanya sholat Valentino Rossi. Nah, itu diantara menjaga kekhusyuan supaya pikiran kita tak kemana-mana.